Baik, selamat bertemu kembali ya adik-adik semuanya. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang materi untuk siswa kelas 12 SMA IPA ya. Nah, topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah elektrostatika, atau kadang sering disebut dengan istilah listrik statis ya. Nah, elektrostatika ini nanti akan saya bahas menjadi beberapa segmen ya, karena bab tentang elektrostatika ini cukup banyak subbabnya ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita hanya fokus membahas tentang gaya Coulomb ya. Nah, apa itu gaya Coulomb? Perlu kalian ketahui, gaya Coulomb adalah gaya interaksi antar dua buah muatan-muatan listrik ya. Jadi kalau misalkan saya punya dua buah muatan listrik, maka nanti akan terjadi interaksi antara mereka. Gaya interaksi itulah yang kita sebut dengan nama gaya Coulomb. Nah, seperti apa gaya interaksinya? Ada dua kemungkinan kejadian adik-adik. Seperti kalian ketahui, kalau kita bicara muatan, muatan itu ada dua, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Nah, berarti apa yang terjadi kira-kira kalau misalkan saya punya dua buah muatan yang sejenis, misalkanlah sama-sama positif, ya. Di sini misalkan saya sebut dengan Q1, di sini saya sebut dengan Q2, dan mereka berdua terpisah pada jarak sejauh R. Nah, konsepnya sederhana. Kalau dia muatannya sejenis, yang terjadi adalah kedua benda akan saling tolak-menolak. Tolak-menolak artinya mereka akan bergerak saling menjauh. Jadi, Q2 akan terdorong menjauhi Q1, Q1 akan terdorong menjauhi Q2. Nah, jika ini saya sebut dengan nama gaya dialami muatan 1 karena ditolak muatan 2, maka ini saya sebut sebagai gaya yang dialami muatan 2 karena ditolak oleh muatan 1. Nah, begitu juga kalau jenis muatannya sama-sama negatif. Ya, misalkan Q1 negatif, Q2 juga negatif, tetap terjadi peristiwa tolak-menolak. Nah, kecuali kalau misalkan yang satu muatannya adalah positif dan yang satu muatannya adalah negatif. Misalkan ini tetap saya beri nama Q1, ini tetap kita beri nama Q2, dan kemudian jarak pisah antar mereka pun tetap saya beri nama R. Ya. Nah, kalau di sini yang terjadi adalah kedua partikel ini akan bergerak saling tarik-menarik. Ya. Yang terjadi adalah saling tarik-menarik. Jadi kalau saya lukiskan, seperti ini. Nah, ini saya sebut gaya dialami muatan 1 karena ditarik oleh muatan 2. Ini kita sebut gaya dialami muatan 2 karena ditarik muatan 1. Nah, ini dia. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghitung gaya interaksi ini? Bagaimana cara kita menghitung gaya Coulomb ini? Nah, persamaannya sudah diberikan bahwa mencari gaya Coulomb itu dirumuskan sebagai F sama dengan K dikalikan dengan muatan 1 atau saya sebut Q1 kalikan dengan muatan 2 saya sebut Q2 kita bagi dengan jarak antar kedua muatan yang dikuadratkan. Nah, inilah persamaan yang bisa kalian pergunakan untuk mencari gaya Coulomb-nya. Ya. Nah, tapi hati-hati, sebelum kalian melakukan proses perhitungan, pastikan bahwa data-datanya sudah menggunakan satuan yang benar. Ya, karena kita harus memastikan dulu Q1 dan Q2 ini adalah muatan 1 dan muatan 2 tentunya harus bersatuan Coulomb. Kalau dia masih mikrocoulomb, kalian harus konversi dia dulu menjadi coulomb. Ya. Terus apa R? R di sini adalah jarak antar kedua muatan. Kalau kita bicara jarak, maka harus bersatuan meter. Jika soal masih memberikan dalam sentimeter, kalian harus konversi dulu menjadi meter. Ya. K, apa di sini K? K di sini adalah konstanta gaya, ya. K ini nilainya untuk medium yang berupa vakum atau ruang hampa, kalian bisa gunakan nilai 9 dikali dengan 10 berpangkat 9. Ya, dengan satuan Newton, meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ini dia. Dan yang terakhir, F di sini adalah gaya interaksi atau gaya Coulomb yang kita dapatkan dari hasil perhitungan dan akan menghasilkan satuan Newton. Oke, jadi kalau misalkan data-datanya sudah kalian tuliskan dengan benar, dengan satuan yang benar, tinggal dimasukkan ke dalam persamaan.
Ada satu hal yang perlu diingat adalah, kalau kita bicara gaya, gaya adalah merupakan besaran vektor. Tahu dari mana vektor? Karena dia punya arah. Ya, bisa kalian lihat, F12 ke arah sana, F21 ke arah sini. Dia punya arah. Kalau dia punya arah, berarti dia besaran vektor. Nah, karena dia besaran vektor, pada saat kalian menggunakan persamaan ini, pada saat kalian menghitung data-data yang sudah kalian miliki, maka nilai muatannya, apakah dia positif atau negatif, tidak diikutkan dalam perhitungan. Ya, jadi yang kalian masukkan hanya angkanya saja. Negatif dan positif tidak kita ikutkan. Misalkan Q1 bermuatan positif 5, maka yang kita masukkan 5-nya, positifnya tidak perlu diikutkan. Q2 bermuatan positif 10, maka yang kita masukkan 10-nya, positifnya tidak kita ikutkan. Demikian juga kalau satu positif dan satu negatif. Misalkan di sini positif 5 kolom, di sini negatif 6 kolom, maka yang kita masukkan adalah 5 di sini dan 6 di sini. Nah, lantas gunanya buat apa positif dan negatif? Positif dan negatif gunanya adalah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Apakah dia tolak-menolak atau dia tarik-menarik. Ya. Jadi pada waktu kalian menghitung, hitung saja langsung data-data yang kalian punya. Hitung, masukkan ke dalam persamaan ini tanpa melibatkan positif atau negatif dari jenis muatannya. Begitu kalian sudah dapatkan nilai F-nya, misalkan kita dapatkan nilai F-nya anggaplah 12 Newton. Nah, maka kita pastikan 12 Newton ini tarik-menarik atau tolak-menolak. Tahunya dari mana? Kita lihat jenis muatan yang berinteraksi antara mereka. Ya. Nah, sekali lagi karena dia vektor, plus minus tidak diikutkan, plus minus adalah untuk menentukan arah. Oke. Demikian untuk pembahasan singkat dari gaya kolom. Berikutnya kita akan berlatih contoh soal mengenai gaya kolom. Kita lihat contoh soal berikut. 3 muatan listrik, Q1, Q2, dan Q3, masing-masing 20 mikrokolom, menempati titik-titik sudut segitiga sama sisi dengan panjang sisi 10 cm, seperti yang tampak pada gambar. Jika diketahui K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9, Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, maka besar gaya kolom yang dialami oleh muatan Q1 adalah sebesar titik-titik. Baik, berikut sudah saya gambarkan kembali soal yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Ya, jadi ada sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisi 10 cm. Kalau saya nyatakan dalam meter berarti 0,1 meter. Ada 3 buah muatan, Q1, Q2, dan Q3, di mana ketiganya memiliki besar yang sama, yaitu 20 mikrokolom, atau saya rubah menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 5 kolom. Yang ditanyakan di soal adalah berapakah besar gaya yang dialami oleh Q1. Nah, berapa besar gaya yang dialami oleh Q1? Tentunya kita harus pahami dulu di sini konsep yang sudah tadi kita pelajari bersama-sama, bahwa gaya interaksi melibatkan 2 buah muatan. Jadi Q1 tentunya akan berinteraksi dengan Q2, tapi Q1 juga akan berinteraksi dengan Q3. Ya. Nah, kalau kita lihat dari jenis muatannya, ketiganya tidak dinyatakan apakah positif atau negatif, maka kita anggap dia semuanya sama, ya, anggaplah dia mereka semua positif, berarti di sini positif 20 mikro, positif 20 mikro, positif 20 mikro. Ya. Nah, logikanya kita sudah pelajari tadi ya, positif dengan positif terjadi peristiwa tolak-menolak. Jadi, Q1 akan tertolak ke sana. Nih, ini saya sebut sebagai F yang dialami muatan 1 karena ditolak oleh muatan 2. Ya. Nah, demikian juga antara Q1 dengan Q3. Q1 dengan Q3 juga mengalami tolak-menolak. Maka ini saya sebut sebagai F yang dialami muatan 1 karena ditolak oleh muatan 3. Oke. Nah, kalau kemudian kalian bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak lukiskan gaya dialami oleh muatan 2? Karena kan Q1 sama Q2 sama-sama tolak-menolak. Sebetulnya silahkan saja kalau kalian pengen menggambarkan di sini. Nah, ini saya sebut sebagai F2 ditolak 1. Dan juga saya gambarkan di sini, ini saya sebut sebagai F3 ditolak oleh 1. Cuma karena soal jelas-jelas meminta berapa besar gaya yang dialami oleh Q1, kita fokus di Q1 saja. Ya. Nah, sekarang kita hitung dulu besarnya masing-masing. Saya mau cari berapakah besar gaya yang dialami muatan 1 akibat pengaruh muatan 3. Nah,
Saya suka menggunakan notasi seperti ini karena dengan begini menjaga supaya kita tidak salah dalam memasukkan angka, ya. Kebetulan ini semua muatannya sama. Kalau nanti kalian ketemu soal muatannya berbeda-beda, dengan menuliskan seperti ini, kita bisa pastikan bahwa F13 tentunya K dan Q-nya adalah Q1 serta Q3. Ya, jadi tidak akan terjadi kekeliruan dan jaraknya pun jarak pisah antara 1 dengan 3 yang saya kuadratkan. Kan seperti itu. Ya. Nah, jadi kita pastikan bahwa nanti memasukkan nilai yang tepat. Nah, kalau saya masukkan nilainya, kita sudah pelajari tadi bahwa K itu adalah 9 dikali dengan 10 berpangkat 9. Saya kalikan dengan Q1. Q1 adalah ini. 2 dikali 10 berpangkat negatif 5. Saya kalikan dengan Q3 juga 2 kali 10 berpangkat negatif 5. Saya bagi dengan jarak antara 1 dengan 3. 1 dengan 3 jaraknya adalah karena segitiga sama sisi ya, berarti 0,1 meter. Maka saya dapatkan di sini 10 berpangkat min 1, itu 0,1, saya kuadratkan. Oke. Dan kita akan dapatkan hasil di sini adalah sebesar 9 dikali 2 adalah 18, 18 dikali 2 adalah 36. Kemudian 10 berpangkatnya 9, minus 5, minus 5 berarti minus 1, naik ke atas. Saya dapatkan di sini adalah 360 Newton. Nih dia. Ini gaya yang dialami oleh muatan 1 akibat pengaruh dari muatan 2. Kemudian, juga ada gaya dialami muatan 1 karena pengaruh muatan 2. Ini kan tadi 1 karena 3. Nah, jadi kita hitung lagi berapakah F1 karena 2. Karena kebetulan angkanya semua sama ya, jadi harusnya di sini adalah tetap K dikalikan dengan Q1 dikalikan dengan Q2, saya bagi dengan R antara 1 dan 2 kita kuadratkan, angkanya semua sama, maka hasilnya pun akan juga 360 Newton. Ini dia. Oke. Kita sudah dapatkan F12 360 Newton, kita sudah dapatkan F13 juga 360 Newton. Nah, karena mereka merupakan vektor F13 dan F12 vektor, maka kita harus cari resultannya sekarang. Nah, saya gunakan konsep jajaran genjang, saya tarik garis yang harus sejajar dengan F2, juga saya tarik garis yang sejajar dengan F13, ada titik potong di sini, ya. Sehingga inilah gaya yang dialami oleh muatan 1. Inilah F resultannya. Nah, ini yang mau kita cari. Kan gitu. Ya. Mungkin kalian masih ingat ya, mencari resultan dua buah vektor yang mengapit sudut. Kita dapatkan bahwa F resultan itu sama dengan apa? Akar dari siapa? F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah dengan 2 dikali dengan F1 dikali dengan F2 dikalikan kosinus sudut apit kedua vektor. Nah, inilah cara mencari resultan dua buah vektor yang saling mengapit sudut. Ya. Nah, tentunya kita butuh data berapakah besar sudut apit antara F12 dan F13. Kalau kita baca di soal kembali tadi, dikatakan bahwa ini adalah sebuah segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, tentunya besar ketiga sudutnya sama. Jadi di sini pasti 60 derajat. Ya, di sini adalah 60 derajat. Di sini pun adalah 60 derajat. Serta di sini pun 60 derajat. Nah, kemudian ini adalah sudut yang saling berkebelakangan. Ya, bertolak belakang. Maka besar sudut di sini pun, kalau misalkan ini saya sebut sebagai theta, maka kita juga akan dapatkan nilai tetanya 60 derajat. Maka bisa kita dapatkan bahwa F resultannya itu sama dengan akar dari. Yang terlibat di sini adalah 360 dan 360, berarti di sini adalah 360 kuadrat, saya tambah dengan 360 kuadrat, saya tambah dengan 2 dikali 360 dikali dengan 360 dikali dengan kosinus 60. Ya. Cos 60 adalah 1/2.
2. Ini dia. Oke, jadi kita dapatkan ini bisa dicoret. Oke, maka saya dapatkan di sini adalah akar dari 360 kuadrat ditambah 360 kuadrat ditambah 360 kali 360 juga 360 kuadrat. Berarti 3 kali 360 kuadrat. Ya. Sehingga jika 360 kuadratnya saya keluarkan dari akarnya, kita dapatkan 360 akar 3 Newton. Nah, inilah solusi untuk contoh soal berikut. Oke, terima kasih dan semoga bisa di